Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kasih dan sayangnya, yang telah memberikan limpahan taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini Allah permudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Bisa jadi banyak orang di luar sana ya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang tidak seberuntung Anda sekalian ya, yang mungkin juga mengetahui informasi hari ini tapi tidak bisa datang. Entah itu karena kesibukan, karena ujian waktu atau kesehatan dan lain sebagainya. Yang jelas Anda yang sudah bisa terpilih untuk datang ke sini, maka mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah agar senantiasa limpahan nikmat Allah tercurah limpahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang teramat mulia, hamba Allah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, serta sosok yang senantiasa menginspirasi kita, mulai dari tutur katanya, tingkah lakunya, pribadinya, dan semuanya. Dan kita juga berharap kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, beliau mengenali kita sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia dari ISH Tour Haji dan Umroh yang telah menyiapkan acara hari ini mulai dari jauh-jauh hari kemarin, dan semoga nanti sampai dengan akhir acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari acara hari ini. Dan yang terutama juga apresiasi setinggi-tingginya, terima kasih kami sampaikan setinggi-tingginya juga kepada hadirin sekalian, ayah, bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Insya Allah setiap jengkal langkah kaki Anda yang Anda lakukan keluar dari rumah tidak ada satupun yang sia-sia, ketika itu kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perjuangan Anda sampai bisa hadir di sini, mungkin merelakan waktu, meninggalkan keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan terbayarkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Masya Allah bunda ya, semangat sekali ya. Dan hadirin sekalian, sebelum kita nanti beranjak memulai acara hari ini yang insya Allah sangat panjang dan penuh hikmah, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Boleh berkenalan? Iya, kan nanti insya Allah sepanjang acara nanti bersama saya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di tengah acara nanti bisa panggil saya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fuad Fauzi, akrab dengan panggilan Mas Fuad gitu aja ya. Orang tua saya memberikan nama saya Fuad Fauzi, harapannya Fuad itu artinya hati, Fauzi itu artinya beruntung gitu ya bunda ya. Hatinya beruntung, dan alhamdulillah Allah mengijabah doa orang tua saya. Hari ini saya menjadi orang yang sangat beruntung karena bertemu dengan pribadi-pribadi seperti jenengan semuanya, orang-orang yang penuh semangat. Saya tadi melihat juga, saya jam 6 datang sudah ada bapak-bapak di sini, ibu juga sudah ada yang datang dari jauh-jauh, dari Surabaya. Mana Surabaya? Masya Allah ya, mana tadi? Oh, Karawang. Masya Allah, jauh sekali ya. Semoga niat ikhlas bunda, ayah semua karena Allah nanti mendapatkan hadiah yang terbaik. Kita doakan semua yang hadir di sini juga nanti segera mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa hadir di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yang insya Allah nanti sangat luar biasa sekali, bisa kita ikuti bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah materi sesi pertama yaitu mengenai kelahiran cahaya. Kemudian yang ketiga adalah door prize atau game, jadi nanti akan ada banyak sekali door prize ya. Di antaranya nanti ada voucher untuk umroh mulai dari yang nominalnya ratusan hingga jutaan, dan juga nanti ada grand prize umroh gratis pada hari ini akan dibagikan ya. Alhamdulillah, semoga nanti mendapatkan hadiah-hadiahnya, amin. Kemudian acara yang keempat adalah materi sesi kedua, yaitu temanya dari penggembala hingga purnama Madinah. Kemudian acara yang kelima adalah pembagian door prize tahap kedua. Kemudian nanti acara yang keenam adalah launching umroh siroh, umroh yang akan memberikan value lebih terkait dengan sirah nabawi. Jadi nanti akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari umroh tersebut.
Kemudian acara yang ketujuh adalah sholat duhur berjamaah. Nanti ada waktu kurang lebih 45 menit, jadi nanti kita persilahkan ayah bunda untuk ambil wudhu 15 menit ya di bawah, kemudian nanti jamaah di sini. Kemudian acara yang ke-8 adalah informasi-informasi dari ISH Tour Travel Haji dan Umroh. Kemudian acara ke-9 adalah materi yang ketiga, sesi ketiga, yaitu dengan judul Indahnya Ramadan Bersamamu Ya Rasulullah. Kemudian yang ke-10 adalah pembagian grand prize atau hadiah utama berupa umroh ke Baitullah. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah doa dan penutup. Baik hadirin sekalian, agar tidak membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai acara dengan membuka acara hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara kita hari nanti bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan kita pulang mendapatkan keberkahan dan kebaikannya. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya adalah materi sesi pertama yang berjudul Kelahiran Cahaya. Kelahiran sang baginda, sang kekasih kita Rasulullah SAW. Tapi sebelum acara ini dimulai, sesi pertama, saya mendapatkan amanah dari panitia bahwasanya Mas Fuad nanti bertanggung jawab ya. Apa Pak tanggung jawabnya gitu ya, kemarin dikasih tahu begitu, tanggung jawab atas fokus dan semangatnya peserta. Jadi kalau ada di antara Anda nanti yang ngantuk ya, yang nggak fokus ya, yang lemes-lemesan, nanti saya yang dimarahin gitu ya. Jadi mau kerjasamanya semua harus siap dulu, harus semangat dulu, fokus dulu, baru acara dimulai. Sepakat? Iya. Biar makin fokus, saya pengen semuanya tangan kanan ke atas. Ayah bunda tangan kanan ke atas. Iya. Biar juga rileks, digerak-gerakkan silakan. Gerak-gerakkan, iya, dilambai-lambaikan ya, makin kencang, iya, makin keras, pegang dagunya, ya, pegang dagu, ya, dagu, Pak, dagunya, betul ya, Masya, iya, sudah ada sebagian yang konsentrasi, yang lain masih ngowel, dagu Bu, dagu, dagu sini ya, alhamdulillah, nggak apa, sudah mulai tes untuk konsentrasi gitu ya. Iya, tadi lupa belum sahur. Baik, biar makin konsentrasi silakan kalau saya bilang pagi gitu ya, semua tepuk tangan 1 kali ya. Berapa kali? 1. Coba, pagi. Yang kompak, yang satu suara seirama, prok gitu ya. Pagi. Kurang kompak, pagi. Pagi. Iya, kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali ya. Kalau siang berapa kali? 2 ya. Coba siang. Ya, kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Coba sore. Sekarang saya acak. Pagi. Sore. Kalau saya bilang malam, tepuk tangan tapi nggak ada suaranya, alias ditahan. Karena malam-malam waktunya orang istirahat ya, banyak yang tadarus, jangan diganggu ya. Jadi kalau malam tepuk tangan harus ditahan. Coba kita mulai dari awal. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Iya. Bunda paling depan ya. Jadi bulan puasa hari ini, khusus hari ini, selain menjaga hawa nafsu untuk tidak makan dan minum, juga menahan tepuk tangan juga ya, harus bisa nahan nafsu ya. Kita coba lagi, terakhir ya, biar nanti semakin fokus, semangat, dan siap mengikuti acara ya. Sekali lagi terakhir, yang semangat, pagi. Saya harapkan gak ada nanti yang tidak konsentrasi ya. Siang, pagi, siang, malam. Masih banyak nih, bagaimana Pak? Dimulai tidak ya? Oh iya. Baik, semoga semakin konsentrasi, semakin fokus karena acara hari ini insya Allah sangat bermanfaat sekali, sangat berbobot sekali insya Allah bagi konsumsi ruhiyah kita hari ini. Jadi silahkan nanti mengikuti dengan penuh semangat. Dan terakhir sebelum kami persilahkan Ustadz Hatta nanti untuk mengisi materi yang pertama, ada sebuah password, ada sebuah tagline yang harus jenengan nanti ikuti selama acara gitu ya. Passwordnya yang pertama, ketika saya bilang
tamu-tamu Allah, begitu ya. Semua nanti hadirin menjawabnya insya Allah, Allahu Akbar, begitu ya. Jadi kalau saya bilang tamu-tamu Allah, artinya insya Allah ini menjadi panggilan bagi kita ya, untuk bisa menjadi tamu Allah di Baitullah nanti gitu ya. Nanti jenengan semua jawabnya insya Allah, Allahu Akbar ya. Waktu insya Allah pegang dadanya ya sambil kita berdoa dalam hati, kemudian hentakkan Allahu Akbar. Karena sebaik-baik niat adalah niat yang diwujudkan dalam bentuk action gitu ya. Baik, tamu-tamu Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Saya belum mendengar semangatnya ini ya. Coba yang bunda diam dulu ya, tenang dulu. Saya pengen dari yang ayah, yang bapak-bapak. Kan dari tadi yang jawab bunda-bunda terus kayaknya ya. Coba Pak, sudah sahur tadi? Jam berapa? Subuh? Ya sudah ya, Alhamdulillah. Coba jawab passwordnya dengan penuh semangat ya. Tamu-tamu Allah. Insya Allah. Masya Allah. 85 nilainya ya. Yang bunda jangan mau kalah, harus 100. Kita lihat ya, insya Allah ya. Tamu-tamu Allah 90, beda tipis. Sekarang bareng-bareng kalau gitu, ayah bunda totalnya harus 100 pokoknya ya, harus semangat ya. Yang terakhir, tamu-tamu Allah. Allahu Akbar, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan berikut materi yang pertama mengenai lahirnya cahaya yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hatta. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin bermakna ucapannya, semakin keras dan yakin saya doakan insya Allah bukan hanya umroh tapi juga haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa berjumpa dengan panjenengan di tempat yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat mental, sehat ruhnya, sehat rohaniahnya, dan tentu sehat kantongnya. Nah ini beda, aminnya kalau sehat kantong itu Pak Ibu-Ibu beda itu ya. Aminnya bau wanter. Melebu surga itu aminnya masih amin. Tapi ketika kantong itu aminnya bisa berlipat-lipat kali ya. Salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini yang putri lebih banyak, saya minta tolong mungkin nanti panitia untuk mengarahkan di belakang bapak-bapak kalau sudah penuh. Jadi karena memang komposisi peserta akhwat 1,5 kali ya, lebih banyak dibanding para bapak. Jadi mungkin nanti bisa bergeser di belakang bapak-bapak. Baik bunda yang dirahmati Allah, kurang lebih selama 6 jam. Ya kalau saya mendampingi panjenengan insya Allah kurang lebih selama 6 jam. Mas Fuad, kemudian nanti ada owner ISA, Indonesia Super Holiday, Haji dan Umroh. Bapak Gufron juga akan mendampingi panjenengan mungkin sekitar 30-45 menit. Jadi memang yang paling banyak hari ini mendampingi panjenengan saya kurang lebih 6 jam dan doakan kuat tidak mokel itu ya. Insyaallah buatan bunda ya. Baik bunda yang dirahmati Allah, bahasan kita yang pertama adalah kelahiran cahaya.
kelahiran cahaya. Kelahiran dari seorang manusia besar, hamba yang Allah memuja dan memujinya, bahkan Allah memerintahkan kita bersalawat atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi subhanallah, dilanjutkan oleh beliau, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Subhanallah. Manusia teragung, terbaik, yang akhlaknya paling indah di antara seluruh makhluk yang Allah cipta. Hari ini kita akan kaji, kita pelajari bagaimana sisi kehidupan beliau dari mulai kelahirannya. Kita lihat Bunda yang dirahmati Allah, seperti apa suasana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan. Kita tahu masyarakat Mekah pada saat itu masih terdominasi oleh budaya jahiliyah. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebodohan, ketertutupan akan hidayah. Meskipun di antara sekian masyarakat yang tertutup hatinya, masih ada beberapa orang yang Allah cerahkan hatinya. Di antara mereka ada Khadijah binti Khuwailid. Di antara mereka ada Waraqah bin Naufal. Dan ada beberapa orang lain yang nanti akan kita lihat seperti apa perannya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat seperti apa awal suasana kelahiran Rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam, Arab adalah sebuah. Hari itu masyarakat Arab sedang terkepung oleh budaya jahil. Bahkan kalau panjenengan lihat ya dari tayangan ini, cara mereka melakukan tawaf di sekitar Baitullah, masyarakat jahiliyah dan kabilah-kabilah, arahnya berlawanan dengan tawaf yang saat ini panjenengan biasa lakukan di Baitullah. Jadi tawaf Baitullah itu kalau ini Ka'bah, kemudian di sini adalah rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya sudut. Berarti kalau disebut rukun Hajar Aswad adalah sudut Ka'bah yang di situ ada Hajar Aswadnya, maka kita melakukan tawaf melalui garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. Sunnahnya kita diminta untuk mencium, tapi karena jutaan manusia yang harus bertawaf, maka cukuplah istilam, kita angkat tangan sambil menciumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa sambil mencium, setelah itu kemudian bergerak memutari Baitullah. Tapi kadang orang-orang Indonesia itu nggak cukup mencium, Pak. Kadang begini, wah begitu. Iki ibadah apa? Ya. Sudah begitu minta difoto lagi, minta direkam lagi gitu ya. Itu malaikatnya gubrak gitu ya. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kehidupan jahiliyah yang terjadi di sekitar Rasul. Patung-patung dan berhala-berhala yang ada di seputar Baitullah, ada kurang lebih 360 patung atau berhala yang mereka sembah. Setiap harinya bisa berganti berhala. Yang kita kenal dari Al-Quran ada 4 berhala utama. Yang pertama adalah Lata, kemudian Uzza, kemudian Manat, kemudian Hubal. Hubal ini adalah berhala dari Syam yang dibawa oleh salah seorang tokoh jahiliyah Arab, dan dia merupakan berhala yang paling dibanggakan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Anu tahayul. Sampai kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Diawali dengan apa? Diawali dengan 40 tahun sebelum Al-Quran ini diwahyukan, dengan hadirnya seorang hamba yang sangat mulia. Ini kondisi diharap masyarakat Arab waktu itu, jual beli budak. Ya, jual beli budak sudah teramat sangat biasa, dan ini laki-laki ini bernama Abdul Uzza bin Syaibah atau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama Abdul Muthalib itu Syaibah. Jadi nama laki-laki ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih mengenal dengan nama kerennya Abu Lahab. Jadi dia termasuk tokoh yang sangat disegani karena memiliki kekayaan luar biasa, memiliki jumlah budak yang luar biasa banyak, kemudian barang dagangannya juga luar biasa. Ini adalah Abdul Uzza atau Abu Lahab. Dia sedang memilih-milih budak untuk diperjualbelikan. Dan laki-laki yang kita lihat ini adalah Samuel. Ya, Samuel dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Ismail.
Dia adalah seorang laki-laki Yahudi yang membaca dalam kitab sucinya Talmud bahwa kelak akan ada seorang nabi, seorang rasul di akhir masa kenabian yang akan hadir di sebuah tempat yang bernama Yasrib. Maka kemudian dia mencoba untuk mencari di mana gerangan anak itu dilahirkan. Dia mencoba untuk menjelajah Jazirah Arabia sampai kemudian dia berada di Makkah. Maka kita lihat nanti peran Samuel dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita kenal dengan Ismail, nama Ismail. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya dengan owner ISH Bapak Gufron sempat mampir ke masjid yang dibangun oleh Samuel, yang dibangun oleh Ismail ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat Abdul Uzza atau Abu Lahab bersama dengan Samuel berdialog tentang budak-budak yang akan diperjualbelikan. Ya, kita lihat kalimat dari Abu Lahab, ternyata dia juga menjadi samsaroh atau maklar budak. Ini adalah situasi Mekah ya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan lahir. Situasi yang paling dekat dengan kelahiran Rasulullah adalah, kita lihat, laki-laki ini bernama Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Laki-laki ini bernama Syaibah dan kita mengenal laki-laki ini dengan lakopnya, dengan sebutannya, yakni Abdul Muthalib. Dia adalah kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu beliau harus keluar dari kota Mekah setelah mendengar ada sepasukan gajah dan sepasukan orang yang dipimpin oleh Abraha bergerak dari Yaman menuju ke Mekah. Belum masuk pintu gerbang, Abraha membangun tenda untuk menunggu seperti apa tokoh Mekah menyambut dirinya. Kita tahu bahwa Abraha itu bunda bukan Raja Yaman, Pak. Abraha itu dikirim oleh Raja Najasyi dari Habasyah. Dia orang Habasyah asli, dia orang Ethiopia. Maka nanti kita lihat pasukan Abraha itu tidak persis orang Arab, karena memang dia orang Ethiopia. Jadi dia diminta oleh Abraha untuk menyelamatkan kaum Nasrani di Yaman yang sedang mengalami pendaliman dari seorang Raja Yahudi. Mereka mengatakan, si Raja Yahudi ini mengatakan, jika kalian tidak masuk agama kami, maka kami buatkan parit. Maka dalam Al-Quran kita kenal cerita itu dengan Ashabul Ukhdud, atau orang-orang yang ada dalam parit. Jadi yang tidak mau masuk Yahudi, maka dimasukkan dalam parit kemudian dibakar. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kemudian ada orang yang sempat lari dari Yaman menuju ke Habasyah, meminta tolong Raja Habasyah yang bernama Negus atau kita kenal Najasyi. Dia kemudian menolong kaum Nasrani yang ada di Yaman dengan mengirimkan panglima perang terbaiknya yang bernama Abraha, bahkan dengan pasukan bergajah. Ketika kemudian sudah menguasai Yaman, Abraha melihat kenapa Yaman kok ekonominya tidak meningkat-meningkat ya. Oh ternyata Mekah itu menjadi masalahnya. Kenapa menjadi masalahnya? Setiap penziarah dari Syam itu senantiasa tinggal dulu di Mekah, ziarah ke Ka'bah sehingga tidak datang ke Yaman. Maka akhirnya karena frustasi, Abraha menginginkan Ka'bah dihancurkan agar supaya ekonomi mengalir ke Yaman. Dan inilah peristiwa bagaimana Abraha akan menghancurkan Baitullah. Dihadang oleh sang kakek Nabi dengan diskusi ya, dialog, dinegosiasi. Ini Abraha. Didampingi oleh Abu Thalib sang putra. Jadi Abdul Muthalib didampingi oleh sang putra. Dan dalam negosiasi ini Abdul Muthalib bertahan. Bahwa silakan engkau berharap menghancurkan Ka'bah, bisa menghancurkan Ka'bah. Tetapi ingat bahwa yang memiliki Ka'bah adalah Rabb semesta alam. Abraha meminta agar seluruh masyarakat Mekah keluar dari Mekah menuju ke bukit-bukit di sekitar Mekah.
Dan Abdul Muthalib mengatakan, aku tidak ada urusan dengan Mekah, yang penting untaku engkau kembalikan. Karena untanya diambil oleh Abroha, 200 ekor untanya ketika akan memasuki Makkah. Dia sempat merasa terejek, marah, menganggap Abdul Muthalib melakukan pelecehan terhadap dia. Pada akhirnya negosiasi tidak menghasilkan apapun, kecuali Abroha tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ini adalah suara dari penterjemahnya. Dari bahasa Habsyah, Ethiopia ke bahasa Arab. Dan Abdul Muthalib mengatakan, tidak ada yang istimewa dari Ka'bah, dia hanya bangunan yang terbuat dari batu. میگویند اترک تمام برای حمله آماده شود شترانش را پس دهید و شتربانانش را. Maka hari itu, beberapa hari sebelum kelahiran cahaya, hadirnya Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib menyampaikan kepada Abroha bahwa yang menjaga Baitullah adalah Allah. Bapak Ibu, ini adalah batas kota suci Mekah. Kalau panjenengan berziarah ke Mekah, itu biasanya lewat sebuah pintu gerbang yang ada Al-Quran raksasa tuh tubuhnya. Begini bentuknya. Lah ini dulu seperti ini nih di sini. Jadi kita lihat bagaimana nanti Abroha apakah bisa melewati batas tugu suci kota Mekah ini. Abdul Muthalib bersama dengan sang anak Abu Thalib dan 200 ekor untanya kembali menuju ke Makkah tanpa hasil. Artinya Abroha tetap akan menghancurkan Baitullah. Beliau hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Mekah di masa lalu, gambaran visualnya. Dan ini adalah Hajar Aswad, ini sudut Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad. Beliau bermohon kepada Allah, ya Rabb, engkaulah pemilik bait ini. Dan inilah pasukan Allah yang dikirim untuk melindungi rumahnya. Toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukannya melindungi bait miliknya. Dan luar biasanya, burung-burung ini mengawali dengan bertawaf memutari Baitullah, bergerak berlawanan arah jarum jam, bertasbih dan bertahmid untuk Sang Pencipta. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan saat itu pasukan Abraha sedang bergerak menuju pintu gerbang Makkah. Tetapi tiba-tiba kakinya dihentikan oleh malaikat Allah. Kaki gajah tidak mampu bergerak, dihentikan oleh malaikat Allah sebelum memasuki pintu gerbang kota suci Makkah. Tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan.
persis kejadian atas unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qaswa pada peristiwa Hudaybiyah. Pada saat berada di lembah Hudaybiyah, unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba kakinya macet. Dan saat itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang menyertai beliau kurang lebih 1.500 orang. Sungguh yang menghentikan kaki Qaswa ini adalah malaikat yang dulu menghentikan kaki Gajah Abroha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kaki unta Rasulullah dihentikan oleh malaikat? Karena saat itu jika Rasulullah lepas dari lembah Hudaybiyah, pasti akan dihabisi oleh pasukan Khalid bin Walid yang sudah disiapkan. Tapi Allah melindungi beliau. Qaswa tidak mau bergerak. Berkebalikan dengan kaki Gajah Abroha, tidak digerakkan kaki ini dalam rangka Allah melindungi baitnya, dalam rangka melindungi Ka'bah. Sehingga pada saat kaki gajah ini tidak mau bergerak, bahkan kemudian gajah ini melakukan perlawanan. Dia ingin putar balik atret menuju Yaman. Dia ingin putar balik menuju Yaman. Allah yang memiliki setiap makhluk, menguasai setiap makhluk, memerintahkan malaikat menghentikan gajah-gajah Abroha. Bahkan gajah ini dipaksa untuk bergerak maju, tidak mau, ingin kembali menuju Yaman. Mereka berontak atas perintah Allah yang menguasainya, yang memilikinya. Sampai kemudian Abroha dilempar dari punggung gajah. Bahkan hampir-hampir tubuhnya remuk diinjak oleh gajah yang dia bawa. Dan saat itulah Tayron Ababil telah menyelesaikan tawaf 7 kalinya, bergerak menuju batas kota suci Makkah. Abdul Muthalib hanya terpana menatap jutaan burung yang digerakkan malaikat Allah yang mencengkeram batu-batu neraka, bergerak menuju batas kota suci Makkah. Peristiwa ini dipotret oleh Allah dengan cara yang sangat indah di dalam surah Al-Fil. Ketika jutaan burung yang membawa batu-batu dari api neraka dilepaskan oleh mereka, menembus setiap tubuh yang mengenainya. Binatang-binatang oleh Allah diselamatkan. Maka batu-batu itu menembus tubuh-tubuh manusia yang ada di bawahnya. Tarmihim bihijarati min sijil. Maka tubuh-tubuh mereka terkena api neraka, batu api neraka, seperti daun yang dimakan ulat. Allahu Akbar. Bunda yang dirahmati Allah, ini yang mengawali peristiwa lahirnya manusia terbaik sepanjang masa, Muhammad bin Abdullah. Maka beberapa hari setelah peristiwa hancurnya pasukan bergajah, dunia dikejutkan dengan tampilan langit yang sangat elok, tampilan langit yang sangat indah. Maka beberapa orang yang kemudian melihatnya malam itu menjadi tertakjubkan, mengagumi ada apa ini, ada peristiwa besar apa ini, sehingga kemudian langit tampak sangat indah. Ini adalah Ismail yang tadi sempat kita lihat pada saat kita berbicara tentang budaknya Abu Lahab. Ismail yang sangat dekat dengan Taurat, yang sudah mengalami perubahan, disebut dengan Talmud. Dia membaca informasi di dalam kitab sucinya bahwa akan hadir seorang nabi lagi rasul yang menjadi penutup seluruh nabi lagi rasul. Maka kemudian dia mencoba untuk melihat apakah yang ditunjukkan oleh langit bersesuaian dengan yang disampaikan di dalam kitab sucinya.
Maka kemudian dia sambut dengan gegap gempita. Dia lari ke pinggiran bukit di Yasrib. Dan kemudian dia berdoa karena merasa yakin ini adalah saatnya, ini pasti saatnya. Ya Rob, aku merasa engkau hendak mengutus seorang hamba. Aku mohon kepadamu dengan hak cahaya ini. Semoga dia mengasihi bangsaku sebagaimana Musa mengasihi bangsaku, Bani Israel. Belas kasihani kami ya Rob. Dan di Syam seorang pendeta keluar dari kanisah gerejanya. Dia menatap ke langit. Inilah Buhairah, pendeta yang kelak ditakdirkan Allah bertemu dengan Muhammad remaja. Dia menatap langit dan merasa bahwa ini adalah saatnya utusan agung akan hadir. Dan ada seorang wanita yang dia tidak mengerti apa-apa. Dia bukan pembaca kitab, dia bukan pengikut agama Hanif. Tetapi malam itu ketika dia mengumpulkan kayu bakar, dia merasa langit ini pasti ada hubungannya dengan saya. Berita informasi dari langit ini pasti ada hubungannya dengan saya. Hatinya bergetar. Inilah wanita yang kita kenal dengan Halimah Sya'diyah. Halimatus Sya'diyah, ibu susuan Rasulullah. Abu Thalib yang sedang menggembalakan domba mentakjubi langit dan merasakan pasti ada peristiwa besar. Dan kakek Rasulullah SAW, Syaibah Abdul Muthalib, melihat langit dengan takjubnya sambil memegangi kayu gaharu yang dia sudah jemur sejak pagi. Kayu gaharu ini adalah kayu yang biasa dia ekspor, dia jual sampai ke Habasyah. Maka kenapa nanti Rasul menetapkan Habasyah sebagai tempat hijrah pertama? Karena beliau sudah mendapatkan banyak informasi tentang Habasyah sejak kecil dari kakeknya. Abdul Muthalib sejak Rasul bahkan belum lahir itu sudah mengekspor kayu-kayu gaharu menuju ke Habasyah. Maka dia tahu seperti apa kondisi politik Habasyah, siapa yang menjadi rajanya, dan kelak akan menjadi cerita pengantar tidur sang cucu ketika ikut beliau selama 2 tahun. Abdul Muthalib menatap dengan kagumnya di atas Baitullah. Ini pasti ada peristiwa besar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Langit menampakkan cahayanya yang lebih terang dibanding biasanya. Maka beliau langsung lari ke bawah. Dan di dalam Baitullah hari itu dihuni oleh banyak berhala. Dan kita lihat kelahiran cahaya, kelahiran Rasulullah SAW mengakibatkan yang pertama api abadi Majusi padam yang disembah oleh kaum Majusi. Yang kedua patung-patung berhala yang disembah oleh orang musyrik, semuanya yang ada dalam Ka'bah tumbang. Kelahiran cahaya yang telah mengabarkan sejak awalnya bahwa agama berhala akan digantikan oleh cahaya. Beliau berlari keluar karena mendengar suara Zam-Zam yang bergemuruh. Hari itu sumur Zam-Zam meluap, menggenangi tanah-tanah di seputar Baitullah. Dan ketika beliau melihat Zam-Zam ada cahaya, bukan cahaya dari Zam-Zam tapi cahaya pantulan. Maka ketika kemudian beliau melihat Zam-Zam yang bercahaya, beliau mencari sumber cahaya itu. Beliau temui ada di rumah menantunya Aminah binti Wahab. Beliau tatap rumah Aminah yang bercahaya. Maka beliau mendekat. Ada apa gerangan di dalam rumah menantuku? Dan di dalamnya ada 3 orang wanita. Yang pertama adalah Aminah, yang kedua adalah Suwaibah, budak dari Abu Lahab, dan yang ketiga adalah Ummu Aiman, pembantu Abdullah yang ditinggalkan untuk istrinya.
Abdul Muthalib menatap takjub cahaya dari kamar sang menantu. Biasanya beliau masuk biasa, hari itu beliau merasakan ruhnya. Allah begitu damai malam ini. Maka biasanya beliau masuk dengan sepatu, hari itu beliau lepaskan sepatunya, terompahnya. Beliau merasakan ada hal luar biasa di rumah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayi Rasulullah SAW di atas pangkuan Aminah binti Wahab, didampingi oleh Suwaibah dan Ummu Aiman. Kelahiran cahaya. Tubuh Muhammad bin Abdillah yang diperankan dalam film ini tentu boleh dimunculkan sebelum beliau jadi nabi atau rasul, meskipun tak pernah ditampakkan wajahnya. Kelahiran cahaya. Maka hari itu setelah lahirnya beliau, kebiasaan masyarakat Mekah, jika ada bayi-bayi yang lahir dari kabilah-kabilah, maka setelahnya mereka akan membawa bayi itu untuk mendekati Ka'bah, menuju ke sebuah tempat yang bernama Maqam Ibrahim. Dan di dekat Maqam Ibrahim, setiap bayi itu akan diangkat dan diberi nama. Dan kita lihat seperti apa saat bayi mungil itu mendapat nama dari langit yang diilhamkan ke dalam hati Abdul Muthalib. Muhammad. Sekarang giliran Bani Hashim, cucu Abdul Muthalib. Ini adalah Abu Thalib sang paman, dan ini adalah ibunda Rasulullah Aminah binti Wahab. امروز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجر الاسود رفت و به این سنگ آسمان. Maka beliau menuju Hajar Aswad sebagaimana kita pada saat akan tawaf tabarruk untuk mendapat berkah dari Allah. Dan tiba-tiba gantungan logam Ka'bah bergerak, tertiup angin, seakan-akan mengatakan masuk dalam Ka'bah, beri nama dia dalam Ka'bah. Abdul Muthalib ini adalah Maqam Ibrahim, bekas tapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka beliau kemudian berdoa, dan tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan nama Muhammad. Muhammad, Muhammad yang terpuji di langit dan yang dipuji di bumi. Hari itu masih banyak berhala, hingga kelak Rasul akan menghancurkannya pada tahun ke-8 Hijriah. Maka beliau membawa sang bayi cahaya ini untuk menyampaikan kabar baik tentang nama yang dia dapatkan di dalam Baitullah. Hari itu sebaik-baik nama diumumkan di hadapan seluruh masyarakat Mekah. Belum ada satupun yang memiliki nama yang serupa dengannya. Dia adalah Maqam Ibrahim. Dan beliau mengumumkan di hadapan seluruh manusia apa yang dibisikkan di dalam hatinya oleh langit. Muhammad. Tetapi Abu Lahab mengatakan, Muhammad nama apa itu? Itu nama yang tidak kita kenal. Orang-orang Arab hari itu kalau memberi nama adalah nama-nama binatang buat anaknya. Asad, singa. Hamzah, macan. Haidar, singa. Kab, anjing.
Mereka memberi nama-nama dengan nama-nama binatang agar anaknya kokoh, agar anaknya berani, agar anaknya menjadi tangguh. Tiba-tiba ada seorang kakek yang memberi nama cucunya Muhammad, maka mereka mengatakan, nama apa itu? Itu nama yang tidak kami kenal, itu bukan nama dewa-dewa kita. Tapi kemudian Abu Thalib, saudara dari Abu Lahab lain ibu, paman Rasulullah SAW yang kemudian menjelaskan ini. Abu Thalib, mereka berontak, ini bukan nama yang kita kenal. Tapi Abu Thalib, ini adalah satu-satunya saudara seibu dan seayah dengan Abdullah. Saudara kandung dari ayah Rasulullah. Dan diumumkan Muhammad. Hari itu nama yang terpuji ini mengisi bumi, mencahayai bumi. Yang kita bisa nikmati ajaran yang beliau bawa. Maka dirayakan oleh seluruh orang Mekah nama itu. Nabiullah, Rasulullah, Al-Mustafa. Bunda yang dirahmati Allah, maka selepas dilahirkan dan diberi nama, kebiasaan orang-orang Arab kuno itu jika ada seorang wanita melahirkan, maka musim kelahirannya itu menjadi pertanda para pengojek ASI untuk datang. Saya biasa menyebut pengojek ASI, orang yang menyewakan ASI-nya, orang yang akan memberikan ASI-nya. Ketika kemudian beberapa orang dari pengojek ASI itu datang ke Mekah, apa yang kemudian terjadi? Kita lihat ada seorang wanita yang menyisip dan menyusup jalan untuk mencari bayi yang akan disusuinya. Wanita inilah yang kemudian kelak akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah SAW. Namanya Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakr. Kita biasa menyebutnya dengan Halimatus Sa'diyah. Dia mencari di mana ibu yang punya bayi yang harus disusui. Halimah Sa'diyah yang tadi menggendong putranya Abdullah bin Haris. Ya, jadi yang di belakang ini, yang bayi ini. Nah, ini adalah Abdullah bin Haris. Dia adalah kakak sesusuan Rasulullah, ya, karena memiliki ibu susuan yang sama. Jadi ini adalah Abdullah bin Haris yang nanti pada saat Rasul sudah mulai tumbuh menjadi anak-anak balita, dia yang sering mengajak untuk mengembalakan domba, untuk pergi ke padang rumput, dan dialah yang nanti akan melaporkan kepada ayahnya ketika tubuh Rasul dibelah oleh Jibril dan Mikail. Maka kita lihat bagaimana Halimah waktu itu mencari-cari mana bayi yang bisa disusui. Di saat yang sama, beberapa wanita bangsawan juga mencari orang yang bisa menyusui anaknya. Halimatus Sa'diyah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yang mendapat hadiah luar biasa saat Rasul menikah. Haris adalah suaminya. Ini adalah ayah susuan Rasul. از پشم گوسفندهایی که آوردیم فقط همین دارد. چه مدارد؟ نمیدونم. این جمعی که جان برگشت ندارد. راضی باش ببرمش بازار تا که دستمایه‌ای ازش در بیارد. بابتش تکلیف نمیدهند. فقط دخترمان بزرگ میشود. Hari itu mereka datang ke Mekah dengan 2 unta dan 1 keledai. Unta dari Al-Haris adalah unta yang sudah tua. Dan hari itu beliau memutuskan
memutuskan untuk menjualnya agar supaya bisa pulang kembali. Ini seorang pembantu dari seorang wanita bangsawan yang mencari wanita untuk menyusui anak dari majikannya. Inilah unta yang sering kita baca dalam sirah Nabawiyah. Seekor unta yang sudah tua, seekor unta yang sudah renta, tidak memiliki susu yang bisa dia keluarkan. Tapi kemudian ketika nanti hadirnya Muhammad bin Abdullah dalam rumah mereka, keluarga mereka, menjadikan air susu unta mereka keluar berlimpah ruah. Demikian pula dengan domba-domba yang mereka punya. Maka hari itu Halimatus Sa'diyah dipertemukan oleh Allah dengan Aminah binti Wahab. Dia masuk di rumah Rasul, di rumah Aminah binti Wahab, dan kemudian melihat di atas sebuah tempat timangan bayi bercahaya itu memantik perhatiannya. Muhammad bin Abdullah yang akan menjadi bayi sesuatu yang sangat dia cintai, bahkan lebih dari anaknya. Abdullah bin Al-Haris. Allah mengikat hati wanita ini dengan Rasulullah. Ibunda Rasul Aminah binti Wahab melihat dengan sukacita karena ternyata wanita ini sangat mencintai putranya. Semoga dia bisa menyayangi anakku selama masa penyusuannya, mencintai anakku selama masa penyusuannya. Dan akhirnya hari itu Muhammad bin Abdullah dibawa oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Ini adalah Halimah, beliau sedang menggendong Muhammad bin Abdullah. Ini sang suami Al-Haris yang untanya tidak jadi dijual, tiba-tiba untanya menjadi segar, dan ini adalah keledai yang membawa bayi Abdullah. Tadi anak jadi Halimah itu dibawa keledai, Pak. Itu kebiasaan orang Arab kuno. Jadi bayi itu biasa dibawa di samping keledai begini. Tapi jangan coba-coba contoh, jangan. Saya khawatir bayi Anda akan hilang. Di masa lalu biasa bayi dibawa oleh keledai. Dan ini yang subhanallah mentakjubkan. Ini adalah Aliyah, putri pertama dari Halimah. Ketika Ibunda Halimah membawa Rasul ke Bani Sa'ad bin Bakr. Padahal Bani Sa'ad bin Bakr itu tempatnya sudah mengalami kekeringan selama beberapa tahun. Tapi ketika kemudian Muhammad bin Abdullah hadir di dalam kabilah ini, tiba-tiba kita lihat Aliyah menyambut ibunya dengan sukacita. Hujan turun. Allahu Akbar. Salah satu miracle keajaiban Muhammad kecil. Dan selama 2 tahun Muhammad bin Abdullah kecil bersama dengan keluarga ini. Sampai kemudian proses menyusui 2 tahun selesai. Berarti harus dikembalikan pada ibunya. Tapi apa yang terjadi? Halimah merasakan rumahnya sepanjang Muhammad ada berkah, nyaman, damai. Maka ketika kemudian akan mengembalikan bayi kecilnya ini kepada sang empunya, ibunya, dia merasa tidak rela. Dia merasa tidak ingin. Maka kemudian dia pergi ke Mekah bersama suaminya Al-Haris, sekedar hanya untuk mengatakan, wahai bunda, kepada Aminah binti Wahab. Wahai bunda, sungguh putramu ini adalah kebahagiaan buat keluarga kami dan kabilah kami. Maka izinkan dia ikut kami 2 tahun berikutnya. Jadi kalau sepeda motor Pak ada her-heran Pak tiap tahun Pak. Ini bayi diherkan Pak pulang. Her 2 tahun lagi.
Maka apa yang kemudian terjadi? Sayyidatina Aminah sedih, gak pengen. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, biarlah dia dididik oleh alam yang bersih, bahasa terbaik dan ASI terbaik. Kualitas ASI terbaik, air terbaik, udara terbaik. Itu ada di Bani Sa'ad bin Bakr. Dan akhirnya Ibunda Aminah melepaskan sang putra bersama dengan Halimah Asy'adiyah. Akan tetapi, kita lihat ya, setelah kemudian 2 tahun kedua mengikuti Ibunda Halimah Asy'adiyah, ini Aliyah tadi udah gede anaknya Halimah. Ini adalah saat Rasul akan berpamitan. Jadi kenapa beliau harus pulang? Karena Halimah mendapatkan informasi dari anaknya terkait dengan pembedahan dada Rasulullah SAW. Maka dengan sangat ketakutan dia sampaikan kepada Muhammad bin Abdullah, "Nak, besok engkau akan diantar oleh ayahmu menuju Mekah untuk berjumpa dengan ibundamu dan keluargamu." Halimah Asy'adiyah melepaskan Muhammad bin Abdullah dengan sangat berat. Ini Muhammad kecil ketika berpamitan dengan sang ibu susuan untuk kembali ke Mekah. Halimah tidak berani mengantar karena terus menangis yang dia bisa. Berpisah dengan sebaik-baik makhluk. محمد من تو شیر رایتان است بده به دست پدرم. Diciumnya tangan sang ibunda Suswan. Wanita yang sangat mencintai Muhammad. Wanita yang setiap kehadirannya di masa Muhammad telah menjadi Rasul, senantiasa mendapat tempat duduk terbaik di sisi Rasulullah. Jadi ketika Rasul menikah, Halimah datang dan Rasul memberikan hadiah kepada ibu susuannya ini 40 ekor domba ketika pulang. Ketika Rasul berada di Makkah pada saat penaklukan Mekah, wanita ini datang menemui anak susuannya, menumpahkan rasa rindunya. Dan Rasulullah langsung menggelar tikar terbaiknya, tempat duduk terbaiknya, dan mengatakan, "Bunda, duduk di sisiku." Itulah Halimah Asy'adiyah, wanita yang sangat mencintai Rasulullah dan Rasul pun sangat mencintainya. Bapak Ibu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, maka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan menuju ke Mekah, inilah peristiwa yang disampaikan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya telah mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabiannya suatu saat. Dengan cara apa? Ketika beliau pulang ke Mekah, beliau mendengar batu-batu memanggilnya, memanggil namanya. Kita lihat seperti apa bebatuan memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari bertemunya kembali beliau dengan sang bunda, diantar oleh sang ayah angkatnya, dan tiba-tiba dia melihat beberapa batu menyapanya. Dan ketika Rasul kelak hijrah, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Aku masih ingat di mana letak batu-batu itu." Sampai kembali kepada ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Kebersamaan Muhammad bin Abdullah dengan sang bunda tidak berjalan lama. Kasih sayang seorang ibu
tak lama beliau dapatkan ketika kemudian sang ibu suatu hari mengajaknya untuk mengunjungi makam sang ayah dan nenek moyang ibundanya. Aminah binti Wahab adalah keturunan Bani Najjar dari Yasrib. Maka hari itu diajaklah beliau oleh Aminah menuju ke Bani Najjar di Yasrib atau Madinah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang terkenal sangat lembut hati. Bahkan sejak kecil ketika dia diminta untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa menuju ke Yasrib, menuju ke rumah kakek dari pihak ibunda. Beliau tiba-tiba ketika malam hari menyiapkan barang-barang tersebut mendengar para budak dicemeti oleh majikan-majikannya, dicambuk oleh majikan-majikannya. Dan Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pujian yang teramat sangat luar biasa dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh di dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisum 'alaikum. Beliau adalah hamba yang sangat mengerti, memahami, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka kita lihat Muhammad kecil ketika para budak mengalami kedzaliman, dia merasakannya. Cambukan-cambukan majikan, beliau merasakan pada punggungnya seakan-akan. Beliau bukan hanya mendengar, tapi merasakan. Maka beliau mengambil kirbah yang terbuat dari kulit onta, tempat air untuk menolong para budak yang didolimi oleh majikan-majikan mereka. Dan ini sejak kecil dilakukan oleh Muhammad. Sang ibunda tahu bahwa sang anak memiliki sifat yang sangat mulia. Perbudakan yang sangat tidak manusiawi terjadi di masyarakat Mekah hari itu. Mentajubi akhlak putranya. Dan sebagaimana di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan bahwa Rasul memang memiliki rambut panjang, bahkan menyentuh bahu beliau, ujung telinga beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu tak dalam rangka kemudian ini menjadi sunnah buat jenengan dan saya. Saya takutnya anak kita manggil jenengan dari belakang mama, keliru itu ya, bukan bapak. Artinya ini bukan sesuatu yang harus kita tiru, tetapi boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kemudian terjadi berikutnya? Rasul diajak pergi ke Bani Najjar di Yasrib, bertemu dengan saudara-saudaranya, sesama anak cucu Bani Najjar. Merasakan kegembiraan berada di kampung halaman ibunda. Bersama dengan para sepupu beliau. Dan di saat inilah Aminah mulai mengalami sakit. Sebelum pulang ke Mekah, terdengar suara batuk di atas makam sang ayah. Suami Aminah Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan Rasul adalah seorang anak yang sangat mencintai ibundanya, sangat mencintai ibundanya. Hari-hari terakhir beliau mendampingi ibunya, tapi beliau tak pernah tahu
ibunya harus pergi sesingkat itu. Ini panen kurma. Jadi yang belum pernah tahu panen kurma itu begini caranya. Dan beliau sejak kecil akrab dengan tanaman, dengan makhluk-makhluk lain yang dicipta Allah. Ini cara mencucinya. Langsung dibawa ke pasar Bandar setelah ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka pulanglah Aminah menuju ke Makkah. Ini akhir materi kita yang pertama, slide pertama atau sesi pertama. بیش از این اصرار نمی‌کنم. برایتان دعا می‌کنم. محمد من اینجا را خانه دوم خود بدان. دلم برای این شهر تنگ می‌شود. دل ما هم برای تو تنگ می‌شود. سفرتان بی‌خطر. حرکت کنید! حرکت کنید! Ya, naik unta itu begitu berat tuh. Maka nggak usah endel-endel bawa unta ke Lotus ya. Nah, lewat ini. Nah. Ya, dan akhirnya kemudian berangkat. Abu Thalib mendengar bahwa Aminah akan pulang. Dan Abu Thalib juga mendengar bahwa Muhammad diintai oleh orang-orang Yahudi yang akan membunuhnya, mencarinya sejak kecil, mencari tanda kenabian. Ibunda beliau semakin hari semakin bertambah sakit. Di perjalanan menuju ke Mekah, di sebuah tempat yang bernama Abwa, kabilah ini beristirahat karena Aminah semakin merasakan kepayahan. Dan inilah dialog terakhir sang ibunda dengan sang putra yang sangat dicintai. آنچنان می‌بارید انگار تمامی نداره، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها می‌آیند آنقدر پرشمار و بازیگوش که انگار بی‌پایان. ولی سپیدی Gurun menjadikan bintang muda pilihan, bulan lebih mudah dilihat, sehingga ru'yatul hilal pada saat menentukan Ramadan atau Syawal menjadi sesuatu yang niscaya. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراهت است. Hari kematian sang bunda, kembalinya sang bunda ke pangkuan Allah, bersatunya sang ibu dengan sang ayah yang telah mendahului. Muhammad yatim piatu sejak hari itu. Ummu Aiman berteriak-teriak ketika melihat Abu Thalib datang menghampiri mereka di Abwa. Muhammad, dan ini kebiasaan niyaha, meratap yang nanti pada saat Islam hadir dilarang, memukul-mukul kepala sambil kemudian menunjukkan kesedihan dan kepedihan mereka ditinggal oleh sahabat, kerabat atau saudara.
Maka sejak hadirnya Islam, niyahah ini menjadi sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Budaya yang dirahmati Allah, maka sejak hari itu Muhammad bin Abdullah ikut bersama sang kakek Abdul Muthalib. Tahun bersama sang kakek yang seorang kepala kabilah Bani Hashim, orang yang sangat disegani, tokoh yang senantiasa memimpin rapat-rapat kabilah besar di Mekah. Maka Muhammad kecil diajari oleh sang kakek bagaimana berdiplomasi, bagaimana berhadapan dengan orang-orang besar, bagaimana berbicara dengan mereka, bagaimana menghadapi siasat-siasat mereka. 2 tahun bersama sang kakek, beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah. Hingga di usia ke-8 beliau, hari yang sangat menyedihkan bagi beliau. Hari itu, Syaibah atau Abdul Muthalib sakit keras. Abdul Uzza mendekatinya. Abu Lahab menghibur sang ayah, yang sang ayah tak pernah mencintainya karena dia membenci Muhammad di masa dewasanya kelak. Meskipun pada saat Muhammad masih kecil dia mencintainya. Tiba-tiba sang kakek tersenyum dengan hadirnya sang cucu yang sangat beliau cintai, Muhammad bin Abdullah. Tangan yang menenteramkan hati sang kakek, menyejukkan hati siapa saja yang memegang dan menggenggamnya. Dan hari itu wasiat sang kakek bagi Muhammad diberikan kepada anak yang paling dicintainya, yang dia merasa paling bisa bertanggung jawab atas Muhammad. Meskipun Abu Lahab menawarkan untuk mengambil Muhammad, شیر داغ است، بخورید، بدنتون رو گرم میکنم. Dan inilah wasiat terakhir sang kakek yang kelak akan menentukan dakwah Rasulullah. Ini adalah arwah Ummu Jamil atau istri Abu Lahab. Saudara seibu dan seayah Abdullah, Abu Thalib, paman Rasul yang paling miskin, ayah dari sang babul ilm Ali bin Abi Thalib, mendapat wasiat akhir dari sang ayah, menyatukan tangannya dengan tangan keponakannya, lindungi dia, dampingi dia, sayangi dia. Maka inilah yang menjadi wasiat yang dipegang Abu Thalib. Ini istri dari Abu Thalib, Fatimah. Hingga menjadi pelindung dakwah Rasul hingga masa tua ini.
8 tahun usia beliau saat ditinggal oleh sang kakek. Bunda yang dirahmati Allah, sekilas kehidupan masa kecil sang Nabi di kelahiran cahaya. Masih ingin diteruskan Bapak Ibu? Insya Allah sekarang kita rehat sejenak untuk mendapat kabar gembira tentang siapa yang akan mendapat door prize yang pertama. Kami persilahkan Mas Fuad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.